Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Jadi di sini aku mau membahas latihan soal mengenai soal di paket 3 gitu ya. Jadi di sini karena aku ada UTS online di sore hari ini, jadi sebagai gantinya di kelas WA group aku ngasih pembahasan soal mengenai soal paket gabungan 3. Jadi sebelumnya mungkin bagi teman-teman yang belum pernah atau yang belum kenal aku sebelumnya, kenalkan aku Raffi Adam, bisa dipanggil Adam, aku dari Kimia UGM. Di sini aku akan bahas latihan soal ya. Soal yang ada di modul kimia sebagai ganti dari ruang diskusi. Di sini insyaallah akan aku bahas semua soal di paket 3 gitu ya. Kenapa di paket 3? Karena di paket 3 ini banyak soal organik. Jadi mungkin sebelumnya di pertemuan pertama aku bahas mengenai latihan atau mengenai materi kimia organik, terus pertemuan kedua waktu kelas tambahan juga bahas soal-soal organik. Di sini agar lebih enak nanti aku bahas soal gitu ya. Paket gabungan 3 yang ada di modul, teman-teman bisa latihan dulu bersihkan. Setelah itu teman-teman bisa lihat pembahasannya di sini. Jadi kenapa aku bikin video ini, biar teman-teman bisa memahami dengan mudah apa yang aku terapkan, daripada aku jelasin jawabannya langsung kan nanti mungkin teman-teman ada yang masih bingung, jelaskan secara langsung aja ya, diperhatikan ya. Jadi ya langsung aja. Jadi mulai dari nomor 1 ya. Amonium nitrat NH4NO3 adalah salah satu pupuk yang mengandung nitrogen paling penting. Kemudiannya dapat dianalisis dengan menitrasi larutan dengan larutan baku NaOH. Dan dalam suatu percobaan sebanyak 0,25 gram sampel dibuat secara industri memerlukan 25 mili NaOH 0,1 molar untuk penetralnya. Pertanyaannya, kemudian sampel tersebut adalah, oke biar lebih gampang soal ini maka tak buatkan semua gambarannya gitu ya. Jadi di sini ada suatu sampel pupuk gitu ya. Satu sampel pupuk mengandung natrium nitrat gitu ya. Amonium nitrat NH4NO3 sebesar 0,25 gram gitu ya. Nah, maka agar bisa direaksikan ini dimasukkan ke dalam suatu titrasi gitu ya. Suatu titrasi dengan NaOH 0,1 molar sebanyak 25 mili gitu kan. Pertanyaannya, berapa kemurnian sampel tersebut? Jadi ini kan sampel gitu ya, sampel pupuk itu dimana dalam sampel pupuk ini terkandung NH4NO3 gitu ya. Nah, maksudnya kemungkinan NH4NO3 di dalam pupuk itu berapa? Ya kita bisa mengerjakan soal ini. Lebih mudahnya kita tentukan dulu reaksinya. Jadi ketika amonium nitrat NH4NO3 direaksikan dengan NaOH, yang terjadi adalah kation sama anionnya bertukar, maka di sini menjadi NaNO3 natrium nitrat ditambah dengan Na4OH atau natrium hidroksida atau amonium hidroksida. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Sini kan reaksinya udah sama ya. Di sini satu, di sini satu, di sini satu, di sini satu. Maka kita tidak perlu menyetarkan. Tetapi apabila masih berbeda maka kita harus menyetarkan terlebih dahulu. Nah, kan di soal kan diketahui NaOH 0,1 molar 25 mili. Maka kita tahu dong di situ berapa molnya gitu kan. Dimana mol sama dengan konsentrasi dikali dengan volumenya. 0,1 dikali dengan 25 maka ketemunya 2,5 milimol. Ini adalah mol dari si NaOH. Maka di sini mol NaOH adalah 2,5 milimol. Kalau NaOH-nya 2,5 milimol, maka pertanyaannya apa di situ? Kemudian sampel dia. Maka berapa si NH4NO3-nya molnya? Di sini berapa kira-kira? Sama ya. 2,5 kali sini juga 2,5 milimol. Kalau sudah sama, maka kita bisa menentukan massa NH4NO3-nya. Di mana massa NH4NO3 adalah apa? Pasti masih ingat? N sama dengan KR MR. Di mana gram sama dengan mol dikali dengan si MR-nya gitu ya. Molnya berapa? Molnya ini tadi 2,5 milimol. Taruh dulu aja ya, milimol dulu, nanti kita ubah satuannya. Berapa MR dari CN4NO3? Maka kita hitung dulu gitu ya. NH4NO3 MR-nya adalah N-nya ada 2, maka 2 dikali N itu 14 ditambah 4 dikali 1, H itu nilainya 1, O adalah 33 dikali 16. Ini dijumlah berapa ini? Ya, ini adalah 28 ditambah 4 ditambah 48. Jadi ketemunya adalah 80. Ketemunya 80, maka di sini MR-nya adalah 80. Maka ini berapa? 2,5 kali 80. Ketemunya adalah 200 mili
miligram, karena sini kan satunya nanti adalah apa, gram per mol gitu ya. Nanti dicoret sama dicoret ketemunya miligram. Miligram kita ubah dalam bentuk gram, maka jadinya adalah 0,2 gram. Maka karena kan udah kita dapat tuh kemurnian si sampel si NH4NO3 nya, maka kita bisa bandingkan dengan massa sebenarnya tadi. Maka jadinya adalah 0,2 dibagi dengan tadi awalnya adalah 0,25. Maka di sini adalah ini kita sederhanakan menjadi 4/5, jadinya 0,8. Ini ada kemurnian, maka dikali 100%, hasilnya adalah 80%. Yang dia. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Ya. Larutan 0,2 molar natrium klorobenzoat, kita rumusnya memiliki pH 8,65. pH larutan 0,2 m asam klorobenzoat adalah, oke, agar memudahkan dalam mengerjakan soal ini kita tulis dulu reaksinya. Jadi C7H4ClO2Na gitu ya. Ketika dia dilarutkan gitu ya, dia terdisosiasi menjadi apa? C7H4ClO2 min ditambah dengan Na plus gitu ya. Na plus. Nah, ini merupakan garam apa? Garam basa kuat, karena nanti di sini adalah Na berasal dari NaOH, sedangkan ini berasal dari asam klorobenzoat, maka nanti jadinya 77H4ClO2H gitu ya. Atau kalau misalkan digabung jadinya C7H14 sorry. Bener ya? 4 sorry, nanti digabung jadinya H5ClO2. Ini namanya adalah asam klorobenzoat. Nah, pertanyaannya, berapa pH si asam klorobenzoat tersebut? Nah, ini kan kita udah tahu ya garamnya. Jadi dari garam natrium klorobenzoat kita tahu asam klorobenzoatnya. Di sini kan konsentrasinya sama. Di sini 1, di sini 1, di sini 1, maka di sini juga nanti konsentrasinya adalah 1. Nah, kita di sini punya data natrium klorobenzoat adalah 0,2 molar gitu ya. pH larutan asam ini juga sama, karena di sini 0,2 maka di sini juga sama gitu ya. Sini sama, di asam klorobenzoatnya adalah 0,2 molar. Ya nggak bingung, ini aku hapus ya, sama aja. Jadi C4 ditambah 1 jadinya C5. Maka berapa pH larutannya gitu ya. Kita udah tahu reaksinya, terus kita tentukan dulu berapa sih pKa nya gitu kan. pKa dari apa? Dari asam klorobenzoat. Cara menentukan pKa adalah dengan menggunakan rumus pH gitu ya. Menggunakan rumus pH, kalau teman-teman masih ingat nanti dibuka ya, karena ini merupakan larutan garam dan hidrolisis. Nanti menggunakan pH larutan hidrolisis. Ini nanti ketemu rumusnya pH sama dengan setengah 11 ditambah pKa ditambah dengan log konsentrasi garamnya. Pertanyaannya, rumus ini dapat dari mana? Teman-teman pelajari di kimia larutan gitu ya. Kimia larutan yang mengenai adalah larutan garam dan hidrolisis. Nanti dapat rumus ini. Karena biar mengefisiensi waktu, kita bahas langsung aja. Jadi pH-nya kan di soal diketahui tadi ya. Diketahui sebesar 8,65 ini ya, 8,65. Jadi di sini 8,65 sama dengan setengah 14 ditambah pKa-nya kita cari dulu, ditambah log konsentrasi garam. Konsentrasi garam adalah 0,2. Ya, di sini tetap ya, 2-nya kita pindah ke sana, jadinya berapa? Dikali 2. Jadi nanti 17,30 sama dengan 14 ditambah pKa ditambah log 0,2 itu nilainya adalah minus 0,7. Kalau misalkan di soal enggak, atau misalkan waktu mengerjakan tidak boleh menggunakan kalkulator, biasanya di soal ketahui log 0,2 nilainya seberapa sekian, langsung dimasukkan saja. Jadi seperti ini nanti dihitung pKa nya ketemu ya, tinggal dikurangi biasa. Berarti 17,3 ditambah 0,7 dikurangi 14, nanti pKa nya ketemu sebesar 4,00 atau 4. pKa nya sudah ketemu, berarti ini kan pKa nya si asam klorobenzoat tadi. Maka kita bisa menentukan pH nya, dimana pH sama dengan setengah pKa dikurangi dengan log konsentrasi ya, konsentrasi si garamnya tadi, atau si asamnya tadi ya. Oke, si asam dari asam klorobenzoat tadi. Maka di sini ketemunya adalah setengah, pKa-nya adalah 4 dikurangi konsentrasi asam klorobenzoatnya berapa? Sama ya, 0,2.
gitu ya. Sorry, log 0,2. Nah, ini udah ketemu, berarti ini setengah. 4 dikurangi log 0,2 tadi nilainya adalah min 0,7. Jadi nanti ketemu adalah setengah dikali 4,7. Ya, kali 4 kali setengah 7 jadi berapa? Ini adalah 2,35. Jawabannya yang C. Oke. Nomor 3. Jika dikali nilai KB1 dari 0,15 molar Na2CO3 natrium karbonat sebesar 2,1 kalau 10/14, di mana nilai KB1 yang diperhitungkan saja, berarti Ka1 nya diabaikan. Apakah seperti itu? Ya, nilai KB1 yang diperhitungkan, maksudnya berarti KB2 nya diabaikan gitu ya. Jadi ntar ada nilai KB1, ada KB2, Ka1, Ka2. Maka pH larutan natrium karbonat sebesar, biar lebih mudah kita gambarkan dulu atau tuliskan reaksinya. Na2CO3 gitu ya, 2 negatif, maka dia reaksinya harusnya kan seperti ini, gini ya, harusnya kan langsung 2Na plus ditambah CO3 2- kan seperti itu sebenarnya ya, karena di sini nilai KB1 yang dipakai buat nanti sini adalah KB. Kenapa kok bisa KB? Nah, di sini merupakan apa ya, merupakan larutan asam gitu ya, lebih condong ke asam lemah. Ini kan berasal dari basa kuat NaOH, sedangkan ini berasal dari asam lemah 2CO3. Nah, tetapi sebenarnya reaksinya idealnya itu yang terjadi adalah seperti ini. Na2CO3 itu di sini KB1 gitu ya, menjadi Na plus ditambah NaCO3 min, dimana nanti NaCO3 min dia terdisosiasi menjadi KB2, maka di sini nanti menjadi adalah Na plus ditambah CO3 2-. Idealnya seperti ini nanti. Ya, tapi karena selalu diketahui hanya KB1 yang diperhitungkan, maka KB2 nya ini diabaikan. Nanti kita pakai yang ini saja. Atau kita asumsikan ini juga sama nanti. KB1 sama dengan KB, nanti kita asumsikan sama. Nah, mengerjakannya seperti apa? Ya, masih ingat ya rumus ya? Ada rumus KW sama dengan Ka dikali KB, gitu kan? Nah, kita karena di sini merupakan asam lemah, kan diketahui tuh KB-nya di soal, KB-nya itu 2,1 kali 10/14, maka Ka-nya bisa dicari dong, ya kan? Dimana nilai KB adalah berapa? 10/14. Jadi KB 10/14 sama dengan Ka-nya dicari dikali dengan KB-nya 2,1 kali 10/14. Jadi berapa Ka-nya? Ini bisa dicari ya, 10/14 bisa. Berarti kan Ka sama dengan 1 dibagi 2,1, maka nanti Ka-nya ketemunya adalah sebesar berapa? Ada yang salah ya? Apakah ada yang salah? Enggak ya. Berarti ini harusnya gini. Bener ya? 14 ya. Nanti 1 dibagi 2,1 ketemu. Oh ya, jadi aku ralat ya. Jadi ini ada soalnya ada yang salah. Di sini harusnya 2,1 kali 10⁻⁴, bukan 10⁻⁴. Kenapa? Kan dia kan nilai maksimalnya itu kan pH itu berapa rentangnya? 0 sampai 14, kan nggak ada yang lebih dari 14. Jadi nggak mungkin kan nilainya dari 10⁻⁴ gitu ya. Aku cek ini nilainya bukan 10⁻⁴, tapi harusnya adalah 2,1 kali 10⁻⁴. Karena apa? Tadi ya nggak mungkin nilainya 10⁻⁴. Di sini tuh harusnya 10⁻⁴ gitu ya. Min 4 ini juga ada yang salah. Jika pangkat 4, jadi nggak aku syarat dulu. Oke. Ya, maka di sini Ka-nya bisa kita hitung. Dimana Ka sama dengan 10⁻⁴ dibagi 2,1 kali 10⁻⁴. Ini kan coret-coret sisanya 10 ya. 10, maka nanti Ka-nya dihitung ketemu berapa? Ketemu 4,76 kali 10⁻⁻11. Ka-nya sudah ketemu, maka kita masukkan ke rumus pH yang tadi yang di awal di soal nomor 2. pH sama dengan setengah dari 14 ditambah pKa ditambah dengan log konsentrasi garamnya, dimana pH sama dengan setengah, ini 14, pKa-nya lah ini kan Ka ya. Kalau Ka-nya segini, maka pKa-nya berapa? Ya langsung aja, pKa kan min log H gitu ya, min log konsentrasi Ka. Maka jadinya adalah, atau karena min log tak tulis jadi min
log 4,76 kali 10 pangkat min 11, atau ini bisa turun jadi nanti 11 dikurangi itu gitu ya. Jadi nanti ketemunya adalah PKA nya adalah min log 4,76 kali 10 pangkat min 11 ditambah log garunya berapa tadi ya, 0,15 molar gitu ya. Oke, nanti kita hitung, ini ketemu setengah, ini 14, ini kan 11 nya turun, jadi nanti 11 dikurangi log 4,76 gitu ya, ini ya nanti sifatnya dipelajari, dan log 0,15. Nah ini dihitung pakai kalkulator atau nanti biasanya di tabel diketahui ketemunya. Nanti ketemunya adalah 10,32 dikurangi, ini negatif karena koma, 0, dimin 0,82. Nanti ini ketemunya setengah 23,50, maka nanti pH nya ketemu adalah 11,75. jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut ya, nomor 4 ya. Jadi nomor 4, reaksi substitusi nukleofilik dengan nukleofil ion metoksida CH3O dapat berlangsung pada senyawa-senyawa berikut kecuali, oke, jadi ini organik ya. Jadi teman-teman kalau masih ingat kemarin sebelumnya aku jelasin gitu ya. Jadi agar suatu reaksi dapat terjadi substitusi gitu ya, maka apa yang terjadi? Jadi reaksi substitusi itu dapat terjadi apabila senyawa memiliki gugus pergi yang baik. Nah, gugus pergi yang baik itu kemarin mengandung lone pair-nya lebih banyak gitu ya, atau mengandung lone pair atau elektron bebasnya itu lebih banyak. Nah, seperti apa? Kan di situ kan CH3O, kita kan kalau tak gambarkan seperti ini ya. Jadi kan tangannya 4. Ini H, ini H, ini H. Nomor 4. Tangannya ada 4. Sini kan harusnya kan O gitu ya, harusnya seperti ini ya. Karena situ ada negatif, maka di sini hilang 1, di sini negatif gini kan. Nah, ini sebagai lone pair-nya tadi. Nah, agar suatu reaksi ini bisa digantikan dengan CH3O atau ion metoksida, maka yang dapat berlangsung adalah apa? Kecuali, berarti pertanyaan kan kecuali, berarti kan yang tidak dapat berlangsung. Disubstitusinya kan terjadi karena terjadi pada senyawa yang memiliki gugus pergi yang baik. Ini kan sebagai gugus perginya tadi. Kenapa dia dikatakan sebagai gugus pergi baik? Karena dia memiliki lone pair lebih banyak gitu ya. Kita coba di soal yang A. Oke, soal yang A. Di A di sini nomor 4 tulisannya ya. Di itu kan BR. Nah, BR itu merupakan gugus pergi yang baik enggak? Itu kan gambar dari apa? Dari 2 bromo butana. Benar ya? Tuh 2 3 4. 2 bromo butana. Jadi 2 bromo butana, apakah BR-nya bisa diganti dengan CH3O min? Bisa, karena dia merupakan gugus pergi yang baik. Kenapa kok bisa seperti itu? Oke, gampangnya seperti ini aja ya. Yang lebih gampang, tak tulis langsung aja biar cepat gitu ya. Karena efisiensi waktu juga. Jadi BR itu berapa lone pair-nya? Ada elektron valensinya ada berapa? Ada 7 kan? 1 2 3 4 5 6 7. Dimana nanti 1 di sini digunakan berikatan dengan C yang di sini gitu ya. Maka ya nanti sisanya ada 3 gitu ya, 3 lone pair-nya. Maka yang A itu merupakan gugus pergi yang baik. Yang A benar. Terus kita kerjakan dari bawah. Coba yang E. OH itu juga merupakan gugus pergi yang baik karena dia mengandung gugus OH gitu kan. OH itu merupakan gugus yang pergi yang baik, maka dia bisa digantikan dengan ini, bisa pergi nanti lepas disubstitusi diganti menjadi CH3O min, bisa terjadi. Terus yang D, Cl juga merupakan gugus pergi yang baik karena dia mengandung lone pair lebih banyak. Nanti di sini 1 digunakan berikatan dengan si C nya itu ya, maka dia juga merupakan gugus pergi yang baik. Yang E juga baik, yang A baik. Terus kita coba yang B sama yang C. Yang C itu kan merupakan asam karboksilat gitu ya. Di situ ada gugus apa? Ada gugus OH-nya. Ya, kan gugus OH-nya, OH tadi masih ingat tadi. Dia merupakan gugus pergi yang baik, maka dia bisa disubstitusi. Berarti yang C bisa, karena pertanyaannya ada kecuali, maka yang tidak bisa terjadi substitusi adalah yang B karena dia tidak memiliki gugus pergi yang baik. Di situ kan ada O. O itu merupakan karbonil. Ya kan berikatan 2, meskipun dia mempunyai 2 lone pair gitu ya, tapi dia tuh lebih susah untuk tersubstitusi karena dia ikatannya rangkap. Di sini kan ada 2. Andaikan dia terjadi substitusi, di sini lepas 1, tapi kan masih ada 1. Beda sama tadi BR, OH, Cl sama OH, dia kan ketika terjadi substitusi dia langsung lepas gitu ya. Di sini ikatannya tuh langsung putus. Itu langsung bisa disubstitusi dengan CH3O min. Tapi kalau yang B, yang gugus ketonnya ini atau karbonil O,
double bond itu meskipun dia memiliki dua bond gitu ya, dua elektron pasangan bersama, tapi dia tidak bisa lepas dengan mudah karena dia ada dua ikatan ini, ikatan rangkap. Nah, berarti jawabannya yang bukan adalah yang B. Jawabannya yang B ya, yang bukan ya. Yang A, C, D, E itu yang baik, yang bisa terjadi substitusi. Oke, lanjut nomor 5 ya. Produk dominan dari reaksi antara propena dengan H2O strip H2H+ gitu ya. Kemudian dilanjutkan dengan kalium permanganat KMnO4 H+ akan dihasilkan senyawa dengan nama jadi ini ada dua reaksi gitu ya. Jadi reaksi antara propena itu masih ingat ya, kalau tak gambar strukturnya seperti ini. Dia propena gitu ya. Ketika dia direaksikan dengan H2O dengan H+ gitu ya, maka dia menjadi apa gitu ya, kita nggak tahu. Tapi ini direaksikan lagi dengan KMnO4 tekan permanganat dengan H+, senyawanya apa? Pertanyaannya di sini gitu kan. Nah, tetapi kita harus tahu dulu di sini apa, maka menjadi itu. Nah, untuk memudahkan mengerjakan ini, dia kan gambarnya tak buat dalam bentuk gambar C aja ya, biar nanti kalian lebih mudah memahami. Jadi kan propena aku tak gambarkan seperti ini. CH3 terus CH menangkap satu gitu ya, karena propena. Oke, di sini adalah 2 gitu ya. Ketika dia direaksikan dengan H2O, H+. Jadi sini yang bereaksi adalah si H2O-nya. Jadi H2O ini ya. Oke, biar gampang nih aku pecah. H2O itu kan jadinya kan H sama OH gitu ya. Atau kalau lepas nanti jadi H+ sama OH-. Nah, ketika dia terjadi reaksi, apa yang terjadi? Si propenanya. Dia kan alkena. Berarti propena reaksi apa? Masih ingat? Ya, reaksi adisi gitu ya. Reaksi adisi, pemutusan ikatan. Jadi di sini kan ada dua ikatan, maka dia terjadi pemutusan ikatan, maka dia putus satu gitu ya. Putus satu, maka nanti jadinya adalah seperti ini. Karena putus satu sendiri-sendiri gitu ya. Ya, nanti ini bisa dimasuki oleh H, bisa OH atau H jenis OH. Pertanyaannya, hanya di sini masuk kemana? Ke sini apa ke sini? Nah, kalau berdasarkan aturan Markovnikov hanya masuk ke H yang lebih banyak. Tapi karena di sini adalah merupakan suatu reaksi asam gitu ya, ini kan asam dalam suasana asam H+ gitu ya, maka ini merupakan anti Markovnikov, bukan Markovnikov tapi anti Markovnikov, dimana hanya itu masuk ke H yang lebih banyak gitu ya, hanya masuk ke H yang lebih banyak. Apakah seperti itu? Itu kan aturan Markovnikov. Oke, sorry, aku ulangi lagi. Kalau aturan Markovnikov itu kan hanya masuk ke H lebih banyak gitu kan, sedangkan yang bukan H itu masuk ke H lebih sedikit, itu aturan Markovnikov. Karena di sini adalah suasananya asam, maka hanya kebalikannya anti Markovnikov, dimana hanya masuk ke H yang lebih sedikit, hanya masuk ke sini, sedangkan OH-nya itu masuk ke sini gitu kan. OH-nya nanti masuk ke sini, maka nanti yang terjadi adalah CH3 CH2, di sini adalah CH2OH. Apa ini namanya? Ya, namanya adalah satu apa? 1 2 3, berarti 1 propanol ya kan, atau alkohol primer gitu ya, propanol. Nah, terus dia direaksikan lagi dengan KMnO4H+ gitu ya. Oke, jadi direaksikan KMnO4H+. Jadi kan nggak usah bingung, di sini KMnO4 ya, di sini merupakan oksidator gitu ya, oksidator yang menjalankan proses terjadinya pengasaman. Jadi kita abaikan dulu KMnO4 nya, kita lihat H+ nya. Kenapa? Karena ini nanti dipelajari di kuliahan itu di namanya reaksi organik gitu ya. Ini nanti mekanismenya seperti apa. Tapi karena kita tidak belajar mekanismenya, langsung aja ke H+ nya. Jadi di sini apa yang terjadi ketika dikasih asam lagi? Apa yang terjadi? Ya, kita tulis saja. Jadi CH3 CH2, di sini aku tulis seperti ini ya. Ini H, OH-nya di bawah. Ketika dia ditambahkan dengan H+, apa yang terjadi? Oke, jadi ini seperti ini. Jadi asamnya nanti sebelum menyerang di si OH-nya, apa yang terjadi? Jadi sini H di sini adalah lepas, gitu ya. Mekanisme yang terjadi hanya ada lepas, terus hanya nanti mengikat si H+ yang di sana, gitu ya. Mengikat di sana, maka nanti yang terjadi adalah CH3, di sini CH2, sini C, ini H gitu ya.
ini H, yang di sini karena dia lepas maka nanti sini menjadi double bond, jadi O gitu. Nah di sini nanti ditambah dengan H2 ya, karena ini adalah reaksi yang terbentuk tadi, maka ini gambar apa ini merupakan suatu ini ada yang salah. Nah mana salahnya, ayo. Oke, salahnya di sini hanya itu lepas ya, tolong lagi ya. Jadi kan ini tadi kan karena kan jadi biar kalian nggak bingung, jadi kan tadi kan hanya lepas gitu ya, hanya mikat sih H di sana, maka di sini kan ikatannya masih satu, awalnya seperti ini ya, ikatannya masih satu di sini adalah masih min gitu ya. Nah, agar dia membentuk ikatan rangkap maka H di sini harus lepas dulu gitu kan, H di sana lepas gitu ya, kita lepas maka ini lone pair-nya masuk ke sana, maka nanti yang terjadi adalah CH3 CH2, karena hanya udah lepas maka dia lone pair pindah ke sana, ini ikatannya rangkap gitu ya, seperti itu reaksinya nanti. Nah ini merupakan apa, dia adalah gugus aldehid, maka dia kan ada 3 maka dia adalah propanal, maka jawabannya yang A.